Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalin nama aku Destri Amelia dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Oke teman-teman, jadi materi kita pada kali ini ialah membahas tentang peran sistem operasi dalam perkembangan teknologi komputer. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Jadi menurut Silber, Katz, Galvin, and Ginkle pada tahun 2018, sistem operasi ini memiliki tujuan utama yaitu mengelola sumber daya perangkat keras serta menyediakan layanan aplikasi bagi perangkat lunak supaya bisa berjalan secara optimal. Yang kedua ada peran utama sistem operasi, yaitu sebagai manajemen sumber daya, mengalokasikan CPU, memori, perangkat input atau output agar tidak terjadi konflik. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan perangkat keras untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yaitu ada eksekusi program, yaitu memastikan program dapat berjalan dengan baik di lingkungan yang standar. Kemudian menyediakan mekanisme multitasking sehingga beberapa program dapat berjalan secara bersamaan. Kemudian ada keamanan dan proteksi. Terus mengkontrol akses pengguna dan mencegah ancaman eksternal seperti malware. Kemudian menyediakan fitur autentikasi dan ekskripsi untuk menjaga data tetap aman. Yang selanjutnya itu adalah antarmuka pengguna. Menyediakan tampilan grafis dan baris perintah serta memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem tanpa memahami kode mesin. Kemudian ada tujuan dan fungsi. Tujuan yang pertama yaitu sebagai optimalisasi sumber daya, yaitu mengelola perangkat keras agar bekerja secara efisien. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan pengguna, yaitu menyediakan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam menjalankan sistem. Kemudian ada keamanan dan stabilitas, yaitu pencegahan akses tidak sah dan menjaga performa sistem. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dukungan multitasking, yaitu memungkinkan pengguna menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah fungsi. Fungsi sebagai manajemen proses, yaitu mengatur eksekusi program dan mengalokasikan sumber daya CPU. Kemudian yang kedua ada manajemen memori, yaitu mengelola alokasi dan penggunaan memori utama agar tetap optimal. Yang ketiga ada manajemen perangkat, yaitu sebagai mengontrol penggunaan perangkat keras seperti printer, disk, and keyboard. Selanjutnya yaitu adalah manajemen file, yaitu sebagai menyimpan, mengatur, dan mengakses file di tempat penyimpanan. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Berdasarkan tujuan, sistem operasi umum digunakan dalam komputer pribadi dan workstation seperti Windows dan Linux. Kemudian yang kedua ada sistem operasi waktu nyata atau real time OS. Dirancang untuk menangani tugas dengan batas waktu ketat seperti FXWorks dan QNX. Kemudian yang ketiga ada sistem operasi terdistribusi yang memungkinkan beberapa komputer bekerja sebagai satu sistem terpadu seperti Unix and Amoeba. Kemudian berdasarkan arsitektur, sistem operasi monolitik, semua fungsi inti sistem operasi dikemas dalam satu kesatuan besar seperti Unix. Kemudian ada sistem operasi berlapis terstruktur dalam beberapa lapisan untuk memisahkan fungsi-fungsi spesifik. Kemudian ada sistem operasi mikrokernel memisahkan fungsi dasar dan layanan tambahan sehingga lebih modular seperti Minix. Kemudian berdasarkan lingkungan kerja. Ada sistem operasi desktop digunakan dalam komputer pribadi seperti Windows. Kemudian ada sistem operasi mobile dikembangkan untuk perangkat genggam seperti Android. Kemudian ada sistem operasi embedded dirancang untuk sistem tertanam seperti FlashTOS yang digunakan dalam perangkat IoT. Sejarah perkembangan. Pada generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1950, yaitu pada era ini komputer tidak memiliki sistem operasi. Semua program dijalankan secara manual menggunakan saklar, kemudian juga kabel yang langsung memanipulasi perangkat keras. Kemudian pada generasi kedua yaitu pada tahun 1950 sampai 1960 dikembangkan secara batch processing
yang memungkinkan beberapa pekerjaan dikumpulkan dalam satu antrian untuk dieksekusi secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Kemudian ada generasi ketiga yaitu tahun 1960 sampai 1980. Munculnya konsep time sharing system yang memungkinkan banyak pengguna mengakses komputer secara bersamaan. Unix menjadi salah satu sistem operasi utama pada era ini. Kemudian yaitu ada generasi keempat yaitu pada tahun 1980 sampai detik ini atau sampai sekarang, yaitu sistem operasi modern berkembang dengan graphical user interface, yaitu fitur keamanan yang lebih canggih serta integrasi dalam cloud computing. Di masa depan, sistem operasi akan semakin bergantung pada AI, IoT, dan blockchain. Jadi kita sudah sampai di penghujung, yaitu kesimpulan. Jadi, sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia komputasi modern. Dengan berbagai fungsi yang dimilikinya, sistem operasi memastikan penggunaan perangkat keras yang efisien, kemudian menyediakan lingkungan yang aman, serta mendukung perkembangan teknologi yang lebih canggih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!